Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuannya sekarang kita akan mulai membahas untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal 407. Sedangkan untuk yang soal 406 dan 405, Ibu tidak bahas ya, karena dia membahas tentang consignment sales atau penjualan konsinyasi dan tentang franchise. Penjualan konsinyasi sendiri sebetulnya akan lebih didetailkan dibahas di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi, bagaimana sih pencatatannya, bagaimana perhitungan penilaian pendapatannya. Nah, jadi kita tidak bahas di sini. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pengakuan laba dari pendapatan konstruksi pekerjaan ya dari sebuah kontrak. Dan di situ nanti ketika kalian belajar di teorinya ada beberapa metode perhitungan ya. Yang ditanyakan di sini adalah dengan metode presentasi penyelesaian dan menghitung dengan metode pemulihan biaya. Baiklah, di sini terdapat kasus tahun 2016, Neon Company memulai pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak senilai 1.600.000 dan pekerjaan itu selesai tahun 2018. Berarti pekerjaannya diselesaikan selama mulai tahun 2016 sampai 2018, sekitar 3 tahun. Nah, di sini diketahui ketika penyelesaian pekerjaan konstruksi ada biaya yang harus dikeluarkan sampai saat ini. Tahun 2016 $800.000, 2017 1.650.000, dan 2018 2.140.000. Dan juga ada estimasi biaya untuk menyelesaikan konstruksi tersebut. Tahun 2018 berarti sudah selesai di sini ya, karena sudah diserap di tahun 2016 dan 2017. Karena di sini konstruksi itu akan diterima oleh pelanggan, maka pelanggan di sini ada sebuah total piutang atau tagihan sampai saat ini. Di tahun 2016 itu 600, di tahun 2017 1.800.000, dan di tahun 2018 3.200.000. Oke, dan juga di sini ada penerimaan pembayaran sampai saat ini. 2016 540, 2017 1.620.000, dan 2018 2.850.000. Ya. Di sini yang ditanyakan kita akan menghitung berapa sih laba atau rugi bruto yang diakui tiap tahun ya, dengan asumsi perusahaan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Kita juga akan membuat jurnal selama 3 tahun tersebut dan menghitung laba bruto diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya. Mau menggunakan metode presentasi penyelesaian ataupun pemulihan biaya nanti harus menghasilkan hasil yang sama. Nah, di sini Ibu sudah jawab ya secara garis besar tentang penyelesaiannya. Nah, kenapa langsung dijawab? Karena ini begitu banyak, jadi ini sudah langsung dijawab, kita tinggal menjelaskan. Pertama, kita akan membuat tabel selama 3 tahun tersebut, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2016 yang sedang berjalan, 2017-nya sendiri, dan berjalannya tahun 2018 ya, dan ini tahun 2018-nya sendiri. Kontrak price atau harga kontrak penyelesaiannya di soal diketahui 1.600.000 untuk tiap tahun. Berarti di sini kita tulis ya 1.600.000 tahun 2016, 1.600.000 2017, dan 1.600.000 2018. Kemudian karena laba bruto atau rugi bruto itu dihitung dari penerimaan dikurangin pengeluaran atau penjualan dikurangin biaya, maka di sini kita akan menghitung ya atau mencantumkan biaya. Pertama, biaya yang dikeluarkan saat ini adalah 2016 800.000, 2017 1.650.000 totalnya ya. Kemudian tahun 2018 2.140.000. Berarti yang sedang berjalannya, karena ini total 2017 harus 1.650.000, maka yang berjalannya adalah selisih dari awal dikurangi yang akhir. Hasilnya 850.000 untuk yang berjalan 2017, 2018 hasilnya 490.000. Kemudian kita akan menghitung berapa biaya perkiraan sampai kontrak itu selesai. Di sini kita masukin di soal sudah diketahui katanya untuk tahun 2016 yang di sini berarti ya. Yang ini ya, berarti 1.200.000 kita masukin ke sini dan 550.000 kita masukkan ke tahun 2017. Maka total biaya adalah hasil dari biaya saat ini ditambah biaya perkiraan untuk sampai dengan selesai. Hasilnya 2 juta untuk tahun 2016 dan 2017 2.200.000. Setelah 2018 karena 0 maka hasilnya 2.140.000. Maka di sini kita akan menghitung estimasi profit. Karena di sini kontraknya lebih kecil daripada biaya, maka di sini hasilnya negatif atau kita katakan
kita simpulkan sebagai kerugian sebesar 400.000, yaitu dari 2 juta dikurangin 1.600.000 atau 1.600.000 dikurangin 2 juta. Begitupun sama tahun 2017, berarti 1.600.000 dikurangin 2.200.000. Kontraknya lebih kecil daripada biaya. Hasilnya negatif 600.000. 2018 juga sama, 1.600.000 dikurangin 2.140.000. Hasilnya 540.000. Kemudian kita akan menghitung persentasi dari biaya. Hasilnya dari mana persentase tersebut? Yaitu dari 800.000 ya. Di sini berarti 800.000 dikali 2 juta, hasilnya 40% untuk tahun 2016. 2017 dari 1.650.000 dibagi 2.200.000 dikali 100, hasilnya 75%. Dan 2018 karena ini full ya, 2.140.000 dibagi 2.140.000 dikali 100, hasilnya 100%. Kemudian kita akan menghitung pengakuan gross profit ya, atau laba kotor. Karena di sini hasilnya tadi itu adalah seperti halnya kontrak price-nya lebih kecil, maka hasilnya negatif juga, berarti rugi. Dari 400.000 dikali persentasi 40%. Hasilnya 160.000 untuk 2016. 2017 berarti 600.000 negatif dikali 75%. Dan 2018 540.000 dikali 100%. Kemudian kita akan mengakui billing atau piutang ya, piutang kepada pelanggan. Di sini di soal diketahui piutang tahun 2016 600.000, berarti kita masukin ke sini. Piutang tahun 2017 1.800.000 dan piutang tahun 2018 3.200.000. Di sini adalah yang berjalannya. Artinya 2017 kan totalnya harus 1.800.000 ya. Berarti selisihnya adalah 1.800.000 dikurangi 600, 1.200.000. Kemudian yang diterima sampai saat ini adalah 540.000 untuk tahun 2016, kita masukin di sini. Di sini ya. Ya, terus kemudian 1.620 2017 dan 2018 2.850. Maka sedang berjalannya seperti biasa akan dikurangkan. Dan kita akan menghitung pendapatan dari long term contract ya, atau pendapatan dari kontrak perjanjiannya sendiri yang dikalikan dengan persentase biaya tersebut ya. Berarti 1.600.000 dikali 40%, hasilnya segini. Oke, ya. Kemudian sama halnya dengan 2017, berarti 1.200.000 ya. Hasilnya dari 1.600.000 dikali 75%. 2018, 1.600.000 dihasilkan dari kontrak perjanjian dikali 100%. Oke, seperti ini. Berarti bagaimana sih perhitungan pengakuan laba kotor dengan metode penyelesaian ya, persentase penyelesaian. Berarti persentase ini, berarti patokannya ini ya. 40%, 75% dan 100%. Jadi ada persentase penyelesaian. Maka poin B, kita akan ngejurnal. Yang harus kita jurnal adalah yang dikeluarkan ataupun yang masih dalam tagihan. Yang dikeluarkan jadi bukan estimasi. Estimasi itu hanya perkiraan, tidak kita jurnal. Yang dikeluarkan sekarang itu adalah yang 800.000 berupa biaya yang dikeluarkan. Maka di debitnya adalah construction in process karena masih dalam proses, hasilnya 800.000. 2016 yang ini. 2017 hasilnya bukan yang 1.650 karena ini merupakan total biaya. Yang di jurnal adalah selisihnya. Maka kalau dijumlahkan selama tahun 2017 adalah saldo awal 800.000 dan yang selama berjalan 2017 850.000. Hasilnya totalnya 1.650.000. Hati-hati ya. Jadi di jurnal itu yang sedang berjalannya. Begitupun sama tahun 2018 adalah total 2018 2.140.000 dikurangkan total 2016 2017, maka selisihnya adalah 490.000. Di kreditnya kalau kita bayarnya dengan cash berarti material cash, kalau dibayarnya dengan utang berarti material payable. Jadi ini satu-satu ya dengan nilai yang sama. Pilih salah satu dengan nilai yang sama. Kemudian kita akan mengakui piutang kepada pelanggan. Piutang kepada pelanggan atau billing yang ini ya, berarti 600.000. Di debitnya AR, di kreditnya adalah billing on construction process ya. Masing-masing tahun 2016 600. Nah, 2017 sama halnya dengan yang tadi ya. Kita bukan total tapi yang sedang berjalan 1.200.000 dan 2018 adalah 1.400.000. Dan penerimaan piutang cash ya dari pelanggan pada tahun 2016 sebesar berarti yang ini ya 640.000,
2017 berarti yang 1.080.000 yang sedang berjalannya. 2018 juga sama yang sedang berjalan 1.230.000. Nah, itu jurnal untuk transaksi yang terjadi selama 2016 sampai 2018. Nah, sekarang bagaimana sih pengakuan laba kotor dengan metode biaya? Ketika dengan metode biaya, itu akan ada seperti ini ya. Tetapi sebelumnya, kita akan mencatat dulu ya, tadi yang dengan tingkat konstruksi penyelesaian ya. Nah, yang 640.000. Berarti di kreditnya kita mendapatkan revenue ya. Di debitnya, karena tadi itu lebih besar biaya, maka dia yang diakuinya sebagai expense 800.000, estimasinya 160.000 ya. Berarti di sini negatif ya. Begitupun sama dengan 2017 dan 2018. Karena di sini tadi estimasinya lebih besar. Berarti di sini negatif hasilnya. Kemudian kita akan menghitung revenue dengan pengakuan biaya ya. Pengakuan biaya itu hanya seperti ini aja. Revenue-nya 800.000, biayanya 800.000, berarti gross profit-nya tidak ada. Jadi di sini tidak usah dihitung estimasi biaya, tidak usah dikalikan tingkat penyelesaian biaya, jadi langsung revenue kurangin biaya. Berarti di sini tidak ada laba atau rugi. Karena revenue-nya lebih dengan biaya itu sama diakuinya ya. Begitupun halnya sama ya dengan tahun 2011. Ya, 2011 itu kan berarti revenue-nya kita hasilkan 1.650.000. Nah, dapat dari sini ya, 1.650.000. Sedangkan total biayanya juga total sampai 2011 kan 1.650.000. Sedangkan tahun 2016, maaf di sini, maaf ya, ini 2016. Ada kesalahan tahun, ini 2017 dan ini 2018. Oke, revenue kontrak perjanjian adalah 1.600.000 ya. Ini sesuai dengan kontrak perjanjian. Sedangkan cost-nya adalah 2.140.000. Maka di sini terjadinya rugi karena cost-nya lebih besar daripada kontrak perjanjian sebesar 540.000. Oke, kalau kita cek ya, ketika menghitung kontrak penyelesaian, pengakuannya adalah total kerugian sampai 3 tahun itu 540.000. Berarti sama ya di sini ya. Nah, jadi seperti ini bagaimana sih perhitungan pendapatan dari konstruksi perjanjian ya dengan metode kontrak penyelesaian dengan metode biaya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.